Halo sobat pecinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa. Oke sobat, kita akan lihat informasi hangat gak apalagi dari dunia badminton, khususnya badminton tanah air. Mari kita lihat di sini teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, 4 hari saya absen untuk update video karena sedang ada keperluan ya. Dan kali ini kita akan membahas informasi seputar PBSI yang menarik 3 wakilnya dari ajang Japan dan juga China Open 2025. Nah, apa tanggapan teman-teman dan apa alasan PBSI? Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, pertama siapa saja yang ditarik, kita lihat satu persatu. Ini dia, yang pertama adalah pasangan ganda putri Apriani Rahayu, Feby Setianingrum, ditarik dari 2 turnamen ini teman-teman. Dan berikutnya ada juga yaitu Rahel Alicia Ross dan juga Melissa Trias Puspitasari alias Rahel Melissa juga ditarik dari 2 ajang tersebut. Satu lagi yang terakhir adalah Adnan dan juga Indah, pasangan ganda campuran, juga ditarik dari ajang China dan juga Japan Open 2025. So, apa alasan dari PBSI? Ya, kita lihat bersama-sama ya. Nah, sebelumnya PBSI menarik 3 wakil dari Japan dan China Open 2025 yang akan bergulir pada pertengahan bulan Juli ini teman-teman. Nah, kita lihat ketiga wakil ini ditarik dari Jepang dan juga China Open dikarenakan hasil evaluasi dari beberapa turnamen sebelumnya yang dinilai masih belum maksimal performanya di level Super 500 ke atas ya, Super 500, Super 750 dan Super 1000 pastinya. Dianggap ketiga wakil ini performanya belum maksimal atau sesuai dengan target ataupun harapan dari PBSI. Nah, Jepang dan China Open dikarenakan dari Jepang dan China Open ini mereka ditarik karena hasil evaluasi dari beberapa turnamen sebelumnya ya. Ini seperti mengulang kembali nggak apa-apa ya. Jadi intinya karena ketiga pasang ini dianggap kurang maksimal, maka akan dimainkan di turnamen yang levelnya di bawah, tentu saja level 300 atau Super 300 teman-teman. Dengan harapan mereka bisa berkembang dan juga bisa mendapatkan gelar juara di Super 300. Itu yang saya simak dari informasi di akun Instagram dari PB Badminton Ina teman-teman. Nah, sekarang dengan ditariknya 3 wakil ini dari Jepang dan China Open, tentu saja menimbulkan reaksi dari para penggemar badminton tanah air. Nah, seperti apa reaksinya? Mari kita lihat di sini bersama-sama ya. Tanggapan dari sobat badminton lovers. Nah, kata netizen yang pertama ya, mohon izin sebelumnya teman-teman yang saya ambil komentarnya ya. Kalau kalian terima syukur, kalau tidak silakan kalian dislike aja video ini. Pertama, kata dari Riza ya, Adnan Indah lagi bagus, sering ngalahin WR ranking 1 maksudnya ya, malah ditarik. Lucu emang katanya ya. Dan ini mendapatkan tanggapan dari beberapa orang di sini ya. Yang pertama dari Ludok dan juga Wisnu sepertinya ya. Kak, kurang dana. Oh, kurang dana menurut Ludok. Tapi ini kan asumsi dari teman-teman badminton lovers ya. Perem adalah kunci. Apa perem? Ya, kalau di perem langsung gebrak juara beruntun. Maksudnya apa ya? Saya jujur agak kurang familiar dengan istilah perem. Apakah ini salah ketik? Teman-teman silakan tanggapi saja ya. Berikutnya dari Alphabets ya, Apri Feby notabene yang satu-satunya WD atau woman double yang tembus semifinal Super 500 tahun ini. Mereka ini baru dipasangkan, memang pasangan baru ya. Kalau Ana Tiwi, apa kabar ya? Ada tanda tanya di belakang untuk pasangan Ana Tiwi. Ya juga sih, teman-teman lebih tahu. Ada lagi nih, cukup panjang nih komentarnya. Apri Feby lawan Jeong Lee dari Korea Selatan ya. Bisa rubber sementara Ana Tiwi kalah straight game loh. Lawan Baek Lee juga 98 menit sementara Ana Tiwi 60 menit. Satu-satunya pair yang bisa ngeraberin Liu Tak juga dan yang nembus semifinal Super 500 pertama di tahun ini. Bukannya Feby justru perlunya banyak experience ya, bertemu pair atau pemain elit lah begitu ya. Apri Feby nggak ada riwayat kalah dari main non elite negara lain loh. Ana Tiwi kalah dari Taipei, Lani Fadia kalah dari Hong Kong ya. Kalau Melissa Rahel memang banyak banget kalah dari pemain non elite ya. Gak apa-apa, turunkan level. Dan Ana Tiwi juga malah tahun ini nggak nembus satupun pair elite. Pair elite itu apa sih maksudnya? Agak ngerti saya. Pair elite loh. Nanti teman-teman pasti mengkritik saya.
Gak usah bikin konten, gak ngerti istilah pair. Seserah kalian, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Wow, ada lagi nih tanggapan. Seharusnya dikirim untuk nambah jam terbang. Ini menurut Color Models INC. Itulah. Komen ini justru banyak mendapat tanggapan dari sobat pecinta badminton, teman-teman. Mari kita lihat, saya ambil beberapa saja, tidak semua ya. Dari Rizky Ananda. Susah emang jelasin ke orang yang pemikirannya kolot. Katanya butuh wakil di top 10, tapi nggak tahu di top 10 juga nggak bisa bersaing. Dan nggak ngerti makna kalimat Kak, malah ngomongin untung rugi. Oh, ini nanggapin komentar sebelumnya sebenarnya ini ya. Lah jelas-jelas malah di 3 tur terakhir lebih untung kirim April Feby. Nah, ini sepertinya dia menjawab komentar dari si Uni 55 ini, teman-teman ya. Tapi sayangnya komentar Uni 55 nggak saya post di sini ya. Kita lihat. Ada lagi nih komentar tadi, tanggapan berikutnya ya. Da Indah. Oh, ini Uni menanggapi. Bukan masalah naik jatuh contoh ya, ibu berjanji kepada anak-anaknya. Contoh si Eng Hian. Siapa ujian yang nilainya bagus akan dikasih hadiah. Kebetulan nilai saya bagus, dan adik saya nilainya nggak bagus. Tapi yang dikasih hadiah adik saya yang nilainya nggak bagus. Saya mencoba mencermati ini maksudnya apa dengan penarikan tiga wakil ini ya. Nah, itu kan artinya Bu Eng Hian berbohong, itu contohnya mudah dimengerti. Para BL ini hanya jengkel aja karena si Eng Hian bicara tidak sesuai fakta. Ya, teman-teman lebih paham lah, komen di kolom komentar. Oke, masih ada tanggapan ya. Oh, ini sudah berbeda nih. Belum maksimal performa dari mana orang Adnan Indah lagi sering bikin kejutan. Ini mengomentari alasan dari PBSI ya. Menurut PBSI kan Adnan Indah dan dua rekan lainnya atau dua pasang lain yang ditarik itu belum maksimal. Kemudian si Arya Acung mengomentari, belum maksimal performa dari mana? Ketawa tuh. Orang Adnan Indah lagi sering bikin kejutan. Itu beberapa turnamen belakangan ini ya, yang memang Adnan Indah ini sering mengalahkan pemain-pemain unggulan seperti itu ya. Nah, ada tanggapan di sini. Masalahnya yang ditarik juga pemain yang potensial. Kalau April Feby masih bisa diterima, alasannya karena ranking mereka jauh. Jadi meski menunggu daftar antrian ya, karena memang April Feby informasinya memang masih menunggu daftar antrian untuk 2 turnamen ini ya, Jepang dan China. Lanjut ya, dan Rostarjo juga agak wajar karena performa mereka stuck ya. Tapi Adnan Indah ini nggak wajar karena performa mereka 11-12 seperti Amrinita yang sedang dalam fase kenaikan level. Jadi kenapa mereka mesti ditarik mundur? Oh, PBSI silakan jawab. Atau teman-teman mau komentarin silakan di kolom komentar. Ada lagi kah? Sudah selesai. Yaitu beberapa tanggapan dari Sobat BL yang sebenarnya sangat banyak teman-teman, tapi saya hanya kutip beberapa saja untuk kita diskusikan di video ini teman-teman. Nah, jadi itu adalah kata netizen di akun PBSI Badminton Ina ya. Nah, kalau menurut Sobat BL atau Sobat orang biasa, apakah langkah PBSI ini sudah tepat? Silakan kalian komen ya teman-teman ya. Menurut kalian seperti apa? Nah, tidak adil juga kalau orang biasa tidak menjawab. Jadi menurut orang biasa, apa yang disampaikan PBSI, saya berusaha sedemikian rupa untuk mempercayai itu ya, bahwa hasil evaluasi dari PBSI ketiga wakil ini memang belum maksimal di beberapa tur di awal tahun ini, maka di China dan juga Jepang Open ditarik teman-teman. Dan sambil kita dukung pemain-pemain yang lain nih yang akan bertanding, mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang terbaik. Oke sobat, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang PBSI tarik 3 wakil dari Jepang dan China Open. Sekali lagi kita berharap ini adalah keputusan terbaik dan pemain-pemain yang akan dikirim nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik pula. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya karena teman-teman sedang menyimak orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye-bye.